bisa dilaksanakan di hari Jumat. Nah, yang satu kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan seperti kegiatan ekstrakurikuler ada 4 atau 5 yang bisa dilaksanakan pada hari Jumat saja. Luar biasa jawaban Bapak yang menginspirasi. Nah, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika? Sebenarnya kalau untuk yang sehari-hari kami tetap melaksanakan adalah semua apa namanya yang terlibat terutama dari warga sekolah itu tetap kita libatkan untuk bermusyawarah. Jadi nggak ada istilahnya keputusan itu dari sepihak dari kepala sekolah ataupun hanya dari guru seperti itu, berdasarkan musyawarah. Oke, jadi melibatkan semua warga sekolah Iya, Pak ya. iya. Oke, selanjutnya apakah ada tantangannya nih Pak selama ini dalam pengambilan keputusan? No, tetap ada tantangan karena dari beberapa peserta musyawarah baik dari wali murid sendiri maupun dari guru itu kan mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, untuk menyatukan pendapat itulah memang saya anggap merupakan tantangan. Tetapi yang namanya musyawarah itu kan asas demokrasi tetap kita kedepankan. Jadi mana suara yang terbanyak itulah yang harus kita ambil. Luar biasa. Nah, selanjutnya nih untuk pengambilan keputusan atau dalam memecahkan suatu kasus dilema etika, biasanya Bapak mempunyai jadwal tertentu, misalnya dengan ada guru yang berkasus tadi dipanggil secara personal atau dimusyawarahkan secara bersama dengan guru-guru yang lainnya. Ya, kalau untuk jadwal sih nggak ada ya, artinya bukan jadwal yang sifatnya kontinu, tetapi ketika mau melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut, memang ada jadwal supaya ketika kita menyelesaikan itu semua yang terlibat hadir, gitu. Jadi nggak dadakan gitu enggak, tapi nggak dijadwal, tergantung dari kasusnya. Jadi mau ada kasus hari ini ada kasus. Wawancara mengenai kepemimpinan Bapak di tempat yang Bapak ambil sekarang. Baik, langsung saja Pak Marsis ya. Mohon maaf nih Pak sebelumnya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, jadi ada beberapa cara. Yang pertama, terkadang ada suatu masalah yang sebenarnya kita kadang dihadapi dengan dua pilihan. Tapi saya sampaikan terkadang pilihannya itu harus kita jadikan adalah yang pertama kepentingan muridnya. Contoh misalnya kadang ada anak yang mungkin sering bolos sekolah. Itu kalau kita ikuti peraturan kan sebenarnya mungkin kita tulis semua di situ kan. Tapi kita mikirkan jangka panjang itu. Kadang-kadang mungkin ya ada beberapa pertimbangan karena kita mikirkannya bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Demikian juga pada waktu kasus nilai-nilai, kadang kita pengennya nilai sesuai dengan apa yang dicapai siswa gitu. Sehingga kita sering melakukan remedial lah gitu. Luar biasa jawaban Bapak. Lalu selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau dua-duanya benar, jadi yang tadi menjadi pertimbangan saya bahwa keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan siswa ya di masa depan ya. Karena kalaupun kita harus dua-duanya memang sebenarnya benar, tapi kita pilih apakah keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan masa depannya, kemudian dia juga
apa namanya, eh, kadang-kadang kita kasihan dia gitu nah. Dalam artian mungkin kayak rumahnya jauh kan. Iya. Kalau kita mau luruskan, kenapa kamu terlambat gitu kan. Tapi kadang kita kasih kesempatan juga Pak, jangan jadikan selalu gitu kan. Tapi suatu waktu-waktu gitu mungkin terlambat itu biasa. Artinya selama ini dalam mengambil keputusan Bapak juga memperhatikan paradigma pengambilan keputusan Pak ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama, nilai-nilai kita kembali ke kebajikan universal ya, bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu apapun agamanya, apapun sukunya pasti ada yang disampaikan. Jadi kita akan selalu bahwa kebajikan, nilai-nilai kebaikan itu tidak bertentangan ya. Jadi kita harus fokus kepada bagaimana kita waktu mengambil keputusan itu sebisa mungkin ya, itu apa namanya, berdampak baik kepada sebagian besar orang, karena setiap yang kita ambil pasti tidak semua menyenangkan semua orang. Itu yang diantaranya seperti itu sih. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil suatu keputusan, suatu dilema etika Pak? Ya diantaranya ya kadang guru saya ini kan ada yang rumahnya jauh gitu. Jadi itu juga dilema buat saya. Satu sisi saya pengen ya, saya selalu ngasih pandangan ya, terlambat sekali-sekali itu biasa ya, tapi selalu terlambat itu yang luar biasa. Artinya yang ya, satu rasa kasihan, yang kedua bertentangan dengan peraturan yang ada gitu. Jadi ya kita sebagai kepala sekolah itu selalu mengingatkan ya, bahwa tanggung jawab kita itu tidak hanya hadir tapi murid juga tadi kan. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita pikirkan murid, apakah menurut saya belajar. Jadi bagi guru-guru yang tinggal itu juga selain sebenarnya itu bertentangan dengan peraturan, tapi juga harus memikirkan bagaimana pembelajaran siswanya di sekolah. Ya luar biasa, jadi benar-benar paradigma pengambilan keputusan memang Bapak terapkan, prinsipnya juga ya, begitu juga dengan langkahnya. Nah selanjutnya nih Pak, tatkala ada jadwal